tanpa batas, gema di hati tak terbatas. Garuda melambung tinggi, menuju mimpi tak terhingga. Proses sumpah WNI Kevin Dix sebagaimana harus sedikit tertunda lantaran bentrok dengan jadwal pertandingan antara Copenhagen versus Istanbul Başakşehir. Akan tetapi PSSI memastikan proses sumpah akan berlangsung cepat dengan harapan agar Kevin Dix segera bisa didaftarkan. Mungkin harapan untuk bisa main melawan Jepang tipis, namun segala usaha tetap harus dicoba. Nah, setelah urusan Kevin nanti kelar, semua tahu kalau PSSI udah memberikan kabar jika target naturalisasi selanjutnya adalah 2 penyerang. Yang mana itu diyakini ada pada diri Ole Romeni dan Mauro Zelstra. Perihal Ole, namanya bahkan sudah di-spill oleh anggota DPR RI, Jamaluddin Malik, dan diperkirakan yang bersangkutan akan OTW ke Indonesia dalam waktu dekat untuk mengurus berkas. Sesuatu yang juga diyakini oleh Kevin Dix kalau Indonesia memang butuh sosok penyerang yang udah teruji kualitasnya agar bisa bersaing di level kompetitif. Di sisi lain, selain kemarin ada Kelvin Verdong, kali ini ada Jay Sess yang memberikan pesan khusus kepada Shin Tae-yong. Tentu saja ini berkaitan dengan banyaknya kritik keras yang mengarah kepada sang pelatih pasca kekalahan atas China. Bagi Bang Jay, yang terpenting saat ini adalah gimana caranya semua bisa bersatu agar ketika melawan Jepang dan Arab, Indonesia bisa meraih hasil maksimal yang membuat peluang finish 4 besar tetap terjaga. Dunia kita, bersama kita bisa. Bentang sayapmu besar, melintasi dunia cepat. Kita bersatu bersama, capai puncak. PSSI dipastikan akan mengebut proses sumpah WNI Kevin Dix. Hal itu terjadi setelah proses sumpah terpaksa mundur lantaran bentrok dengan jadwal pertandingan FC Copenhagen versus Istanbul Başakşehir di Conference League. Tentu saja hal ini cukup membuat publik tanah air makin deg-degan karena Kevin ini diharapkan bisa melakukan debut ketika Indonesia melawan Jepang. Yap, segala usaha pastinya akan dilakukan dengan cepat oleh PSSI serta pemerintah, walaupun hasilnya masih 50-50. Namun PSSI yakin jika semua proses yang ada bisa kelar tepat waktu. Yap, keberadaan Kevin Dix memang dinilai akan meningkatkan level kualitas tim terutama di sisi pertahanan. Selain itu, Kevin juga menjadi tandem Tom Haye di lini tengah saat bersua Jepang, mengingat Ivar Jenner harus absen karena akumulasi. Memang di sana masih ada Nathan, namun suka tak suka, level Nathan belum sampai ke sana. Apalagi di 11 pertandingan terakhir Swansea City musim ini, Nathan sama sekali nggak pernah main. Maka dari itu, kalau Kevin bisa main, ia pasti bisa menjadi tandem ideal bagi Tom Haye, mengingat Kevin ini juga punya kualitas distribusi bola yang oke. Mungkin yang jadi kendala besar adalah chemistry-nya. Walaupun secara bahasa nggak ada masalah, namun pemahaman gaya main serta adaptasi cuaca di Jakarta yang pasnya panas akan jadi tantangan tersendiri. Apalagi lawannya Jepang yang dijamin pasti akan bermain dengan gaya counter pressing tinggi, sudah pasti itu akan menjadikan ujian besar bagi Kevin. Tapi itu soal nanti, karena kami yakin Kevin punya cara tersendiri untuk mengatasi itu. Yang penting ini pemain prosesnya clear dulu, mulai dari sumpah sampai pindah federasi. Semoga semuanya bisa dilakukan dengan cepat. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Sementara itu PSSI juga memastikan kalau setelah proses Kevin ini selesai, maka target selanjutnya adalah striker, yang mana itu memang jadi problem utama timnas saat ini. Harus diakui, kebutuhan akan sosok goal getter urgensinya memang sangat besar. Apalagi dengan sistem yang dimainkan oleh Coach Shin, pasnya setiap serangan yang dilakukan harus bisa berjalan seefektif mungkin. Namun yang sering terjadi, kita ini dalam hal build up serta create chance udah cukup oke. Tapi giliran sampai depan gawang, elah rasanya sulit banget gitu loh. Maka dari itu, 2 penyerang yang digosipkan saat ini yaitu Ole Romeni dan Mauro Zelstra disinyalir adalah target yang dalam waktu dekat ini akan segera diurus berkasnya. Terlebih, Kevin Dix sendiri juga meyakini kalau Ole akan datang ke Indonesia nggak lama lagi. Dan jika itu terjadi, maka sudah pasti publik tanah air bisa bernafas lega. Karena khusus untuk Ole, namanya kemarin juga udah di-spill sama salah satu anggota DPR RI, Jamaluddin Malik. Dan selain Ole, masih ada Mauro Zelstra yang bahkan udah jauh-jauh hari menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia. Maka dari itu, mudah-mudahan aja semua ini benar adanya. Plus, jangan lupakan juga Miliano Jonathans yang juga udah menyampaikan keterbukaannya membela timnas Indonesia.
Intinya di laga versus Jepang dan Arab, kita harus bisa mengambil poin maksimal yang ditargetkan. Barulah di bulan Maret dan Juni 2025, kita bisa berharap Indonesia tampil dengan full squad dan mampu mencapai target poin 15 atau sejelek-jeleknya 12 poin untuk mengamankan posisi 4 di grup. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Bentang sayapmu besar, melintasi dunia cepat. Kita bersatu bersama, capai puncak tanpa cara. Bangkitlah wahai Garuda, kita satu dalam doa. Di sisi lain ada kabar soal Jay-Z, di mana Kapten Timnas Indonesia tersebut baru-baru ini menyampaikan pesan perihal Shin Tae-yong. Tentu saja ia pasti mengetahui kalau Coach Shin emang lagi dalam situasi sulit pasca kekalahan atas China. Nah, bagi Bang Jai, gak adil rasanya kalau cuma menyalahkan pelatih, karena menurutnya, Coach Shin adalah pelatih yang sangat bagus. Yap, Coach Shin, menurut Jay-Z, adalah pelatih yang sangat memahami kondisi pemainnya, di mana ia sangat memperhatikan detail-detail kecil yang ada. Selain itu, meskipun terkenal sangat disiplin, Coach Shin sama sekali tidak kaku. Dan Jay-Z bagaimanapun merasa bangga serta sangat berterima kasih kepada Coach Shin untuk semua hal yang diberikan ke Timnas Indonesia. Shin Tae-yong selalu mendengarkan kami dan memahami apa yang kami butuhkan. Ini membuat kami merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Dia memang keras, tapi itu yang kami butuhkan untuk menjadi lebih baik. Dia tahu kapan harus memberi tekanan dan kapan harus memberikan kelonggaran. Lebih lanjut, pemain Venezia tersebut juga meminta semua pihak berhenti saling mencari kambing hitam atas 2 laga mengecewakan di bulan Oktober. Yang terpenting saat ini adalah gimana caranya menunjukkan sikap untuk bangkit serta melakukan yang terbaik di laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Jelas ini sangat penting, karena jika semua terpecah belah hanya karena kekalahan atas China, maka semua hal yang udah dibangun akan terasa percuma. Tentu saja kita akan diuji selama perjalanan kita. Sekaranglah waktunya untuk tetap bersatu dan menunjukkan kepada dunia apa yang bisa kita lakukan. Ucap Jay-Z dikutip dari Detik Sport. Kita bersatu bersama, capai puncak tanpa cara. Bangkitlah wahai Garuda, kita satu dalam doa. Mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita. Yap, terlepas dari apapun, benar apa yang dikatakan oleh Bang Jai. Kalau di masa-masa sekarang ini, yang dibutuhkan adalah persatuan. Abaikan aja congor-congor mereka yang hanya ingin merusak suasana tim. Memang untuk mencapai level tertinggi, pastinya rintangannya nggak mudah. Maka dari itu, kami percaya jika semua elemen timnas bisa melewati fase-fase sulit ini, berarti kita memang sudah siap untuk menuju Piala Dunia. Tapi kalau hanya karena kekalahan atas China lalu, membuat kita runtuh dan terpecah belah, ya udah, berarti emang segini aja level kita. Dan buat Ole Rummenigge serta Mauro Zelstra, mudah-mudahan kalian bisa segera datang tepat waktu. Percayalah, di sini kalian akan sangat dihargai. Lalu untuk PSSI khususnya Pak Erik, semangat terus dan jangan lelah untuk berusaha menaikkan level sepak bola Indonesia. Entah itu di timnasnya, liga, ataupun pembinaan. Dan semoga aja melawan Jepang serta Arab, kita bisa meraih hasil maksimal. Minimal 4 poin dari 2 laga tersebut itu udah sangat amat disyukuri. Jadi ayo bersatu, jangan ada lagi narasi yang menyudutkan satu pihak tertentu karena kami percaya, baik itu pelatih, pemain, staf, dan pastinya federasi, udah berusaha memberikan yang terbaik sesuai dengan kapasitas masing-masing. Menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.